Halo, 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 kembali lagi bersama Ibu Juli. Sebelum kita belajar, Ibu Juli ingatkan jangan lupa subscribe, like, dan share ya video YouTube Ibu Juli. Oke, terima kasih. Nah, teman-teman, pelajaran kita hari ini yaitu tentang perjuangan bangsa Indonesia sebelum kemerdekaan. Tentu saja bersama Ibu Juli. Nah, kalian tahu kan bahwa banyak negara yang menjajah Indonesia. Mulai dari Portugis, ada Spanyol, ada Belanda, hingga ke Jepang. Nah, kita tahu bahwa Belanda itu adalah negara yang paling lama menjajah Indonesia, 350 tahun. Nah, sekarang ayo kita bahas satu-satu ya negara-negara tadi. Nah, kita mulai dari yang pertama yaitu masa penjajahan Portugis. Nah, Portugis pertama sekali datang ke Indonesia yaitu ke Malaka pada tahun 1509 dipimpin oleh Alfonso. Portugis berhasil mendapatkan Malaka nih dan berusaha merebut Madura sampai ke Ternate. Nah, terus apa yang dilakukan bangsa Indonesia? Nah, bangsa Indonesia tentu melakukan perlawanan kepada Portugis yang dikenal dengan perlawanan Fathahillah yang berasal dari kerajaan Demak di Sunda Kelapa. Jadi si Fathahillah itu adalah seorang tokoh dari kerajaan Demak ya di Sunda Kelapa atau Jakarta. Nah, kala itu Fathahillah berhasil nih melawan Portugis dan merebut Sunda Kelapa yang kemudian diganti dengan nama Jayakarta. Nah, sekarang kita lihat nih masa penjajahan Spanyol. Nah, setelah Portugis kalah, mereka pun mendorong bangsa Eropa lainnya untuk mencari untung nih ke Indonesia. Salah satunya Spanyol. Portugis yang berusaha merebut Ternate dan Spanyol ternyata tertarik dengan Tidore. Nah, Ternate dan Tidore itu adalah dua kerajaan yang berbeda di Indonesia. Maka dari itu, terjadilah persaingan antara Spanyol dan Portugis di Maluku. Ternyata, dalam perang antara Ternate dan Tidore, kerajaan Ternate bersama dengan Portugis menang melawan kerajaan Tidore bersama Spanyol. Nah, hal inilah membuat kedudukan Spanyol akhirnya berakhir di Indonesia. Tetapi, kemudian apa yang terjadi? Kerajaan Ternate akhirnya membuat perjanjian nih dengan Portugis. Perjanjiannya bernama Perjanjian Saragossa. Nah, ternyata perjanjian itu malah membuat kokoh Portugis di Maluku nih. Kerajaan Ternate merasa dirugikan. Akhirnya, rakyat dan Raja Ternate menentang Portugis. Dan Portugis pun akhirnya, penjajahan Portugis pun akhirnya berakhir pada tahun 1602. Wow, lama sekali ya. Nah, sekarang kita lihat yang berikutnya, masa penjajahan Belanda. Nah, Cornelius de Houtman kala itu memimpin Belanda masuk ke Indonesia melalui pelabuhan Banten, ya, Merak Banten. Kemudian pada tahun 1602 Belanda pun mendirikan VOC. Dan kemudian mereka ingin menguasai rempah-rempah nih di Indonesia. Karena Indonesia itu kaya akan rempah-rempah ya. Kemudian pada tahun 1800-an VOC pun berhasil dibubarkan setelah Prancis mengalahkan Belanda. Jadi VOC ini organisasi dibentuk Belanda akhirnya dibubarkan oleh Prancis hari itu ya. Karena Prancis berhasil mengalahkan Belanda karena terjadi Perang Dunia Kedua, ya kan? Terus udah selesai penjajahan Belandanya? Tentu saja belum. Apa yang kemudian terjadi? Kemudian Belanda kemudian menunjuk Daedalus sebagai gubernur jenderal Belanda kala itu. Nah, setelah Daedalus memimpin, bangsa Indonesia dipaksa nih membuat jalan raya Anyer hingga Panarukan. Ini jalan dari ujung Pulau Jawa ke ujung Pulau Jawa, banyak sekali ya. Nah, dibilanglah ini dulu masa penjajahannya itu dibilang kerja paksa oleh Daedalus. Kemudian setelah itu apa yang terjadi? Lepas dari Daedalus malah dilanjut oleh Johannes van der Bosch. Nah, van der Bosch ini menerapkan sistem tanam paksa atau kultur stelsel. Jadi hari itu Belanda sudah hampir kalah nih dari sekutu. Mereka kekurangan dana. Akhirnya datanglah si van der Bosch, dibuatlah sistem tanam paksa atau kultur stelsel untuk mencari untung dari Indonesia. Caranya bagaimana? Di mana setiap desa wajib menyisihkan sebagian tanahnya untuk ditanami komoditas ekspor seperti kopi, tebu, nilai, dan tanaman-tanaman lainnya yang diwajibkan untuk ditanam setiap warga Indonesia di sebagian tanahnya.
Kemudian hasil tanamannya dijual ke kolonial Belanda dengan harga yang murah. Jadi beginilah cara mereka untuk mendapatkan keuntungan untuk dana perang Belanda hari itu. Nah, kemudian apa yang terjadi? Belanda kalah? Tentu saja Belanda kalah. Tapi caranya bagaimana? Belanda kalah dan menyerah tanpa syarat kepada Jepang. Hari itu Jepang menang nih. Melalui perjanjian Kalijati tahun 1942. Nah, saat kedudukan Jepang di Indonesia, Jepang membentuk beberapa organisasi nih. Ada nih seperti Putra, Peta, Heiho, Jawa Hokokai, dan masih banyak lagi. Jadi, organisasi-organisasi bentukan Jepang ini melatih para pemuda-pemuda Indonesia untuk pandai berperang. Jadi menciptakan tentara-tentara Indonesia yang mahir berperang gitu ya. Ternyata niatnya Jepang ini juga rupanya jelek. Kenapa? Awalnya Jepang berjanji akan membantu Indonesia merdeka. Namun ternyata Jepang malah mengambil keuntungan dari Indonesia. Tentara-tentara Indonesia yang dilatih itu dibuat berperang untuk membela Jepang seperti itu ya. Jadi banyak tentara-tentara Indonesia yang kalah seperti itu ya. Nah, kemudian Jepang di Indonesia berakhir bagaimana? Jepang di Indonesia berakhir setelah terjadi pemboman Hiroshima dan Nagasaki. Jadi sekutu membom Hiroshima dan Nagasaki nih. Dan akhirnya apa? Jepang pun meninggalkan Indonesia. Nah, sekian pelajaran kita hari ini nih. Penjelasannya mungkin kurang panjang ya. Sebenarnya bisa dibuat panjang sekali tapi akan menguras waktu. Nanti akan Ibu jelaskan lebih jelas lagi di video-video Ibu Guru yang berikutnya ya. Ternyata setelah Jepang lepas dari Jepang, Indonesia lepas dari Jepang, ternyata masih banyak lagi nih bentuk-bentuk perlawanan-perlawanan yang dilakukan Indonesia. Apa-apa saja? Jangan lupa dilihat di video Ibu Guru yang berikutnya ya. Ditunggu ya. Dan semoga video Ibu Guru ini bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, dan share ya video Ibu Guru ini. Terima kasih. Bye-bye.